Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pecinta keladi, mari merapat. Jadi ini aku punya beberapa keladi yang nguning daunnya ya. Kalau misalkan daunnya leto atau nguning tuh harus waspada, jangan didiamkan ya, nanti bisa busuk total kalau didiamin. Jadi kita harus bongkar kayak gini. Ini ternyata aku ini ya lupa nyiramnya ya, jadi agak kering metannya. Kalau agak kering itu bisa membuat keladi dorman. Dorman itu busuk akar, terus dia habis daunnya ya. Tapi sebelum dorman kita harus perbaiki juga bisa dengan cara dibongkar seperti ini nih. Akarnya udah pada mulai busuk, sebagian masih bagus. Untung belum terlambat ya, belum habis daunnya, bisa kita selamatkan. Tuh kayak gini nih. Diambil yang busuk semua. Alhamdulillah umbinya masih bagus tuh, masih keras, nggak busuk ya umbinya. Ini nanti kita cuci. Kita lanjut yang kedua. Ini juga nih daunnya nguning, padahal kelihatannya akarnya bagus, tapi bahasan kita buka sama ya, akarnya pada busuk juga. Jadi kalau kita punya tanaman tuh harus dilihat tiap hari ya, mana yang ada yang rusak atau enggak daunnya, biar enggak terlambat penanganannya. Ini pada busuk juga akarnya, lama-lama akan busuk semua, terus daunnya pada kuning semua. Ini sebelum kuning semua kita bongkar. Jangan takut untuk membongkar keladi ya, justru kalau kita selamatkan awal nanti bisa survive lagi. Keladinya tuh kayak gini. Ini juga ini nggak nguning, tapi daunnya tuh kayak gulung gitu. Ternyata bawahnya udah ini ya, busuk juga. Kalau punya tanaman tuh nggak mungkin hidup semua tuh, nggak mungkin ya. Kalau hidup semua tuh di surga. Iya, jadi apalagi tanaman hias kita banyak banget rusak mati tuh udah sering, jadi nggak masalah, nggak usah sedih, nggak usah takut. Kita tetap semangat aja berkebun, tiap hari kita rawat dengan sepenuh hati. Ini juga ya, udah waktunya ganti metan nih, udah lama banget juga. Mungkin karena banyak jamurnya, karena aku udah lama juga nggak kasih fungisida ya, fungisida antrakol gitu. Jadi kalau kita punya tanaman hias tuh rutin kasih fungisida tiap seminggu sekali, dan juga insektisida pencegah hama. Walaupun pakai lumut, tapi tetap ya kita harus rawat, jangan didiemin aja kawan. Ya kadang aku tuh kehabisan ya, belum beli lagi fungisidanya. Tapi alhamdulillah yang busuk cuman beberapa, nggak banyak. Ini udah pada lonyot juga ini. Tuh umbinya juga nih, termasuk umbinya udah mulai lonyot nih. Tuh. Ini harus kita bersihkan sampai merah-merahnya tuh habis, atau hitam-hitamnya tuh hilang ya. Kita kerok-kerok aja, bisa pakai pisau. Nanti kita cuci. Terus yang ini aku pakai metan pasir. Ini juga tadinya subur nih, tapi tiba-tiba daunnya pada mulai nguning. Kita bongkar aja tuh, padahal akarnya bagus loh. Tapi jangan terkecoh dengan akarnya, kita tetap bongkar kalau ada yang mulai nguning ya. Kadang tuh cocok-cocokan kok, kadang pakai pasir tuh bagus, tapi lama-lama juga bisa busuk umbinya. Nih kayak gini nih, busuk dikit ya, tapi dalamnya masih atas ini umbinya, jadi nggak apa-apa, nanti kita tanam lagi. Ini yang udah aku cuci, bersih. Yang ini tadi ya, umbinya udah parah tadi, umbinya busuknya. Ini nggak bisa kita tanam, ini harus kita jemur dulu di matahari sampai kering ya, karena ini umbinya masih agak empuk ya. Ini tuh besok pasti busuk lagi. Jadi kalau kita jemur nanti insya Allah umbinya keras. Terus kalau ini bagus nih, nanti kita tanam. Yang ini juga bagus umbinya, langsung kita tanam aja.
yang busuk-busuk kita ambil lah akarnya. Terus yang ini juga nih, ini kalau ini udah agak parah nih, jadi kayak ada spot-spot merahnya, itu penyebab busuk berikutnya nih, harus kita potong. Ada spot-spot merah kayak aglo gitu ya. Kalau ini harus kita jemur juga nih di matahari sampai kurang lebih seharian ya, diterik matahari. Nanti daunnya rusak nggak apa-apa, yang penting umbinya bagus, nanti bisa tumbuh daun lagi. Kita siapkan untuk menanam yang Kalau tadi umbinya masih udah bagus, dipotong kayak gini, biasa aku pakai daun dikasih bambu olesan sama sekam antrakol lapo yang sudah atau aku jemur sampai kering ya. cuman Ini aku jemurnya sampai semua 2 hari biar kering banget nih kayak gini nih. Atau sekamnya malah aku pakai sekam bekas ini, sekam bekas tanaman lain yang busuk sudah aku daur ulang ya, alias dijemur sampai kering biar jamur dan bakterinya mati. Kita bisa nanam 2 pohon yang masih bagus tadi. Bila teman-teman punya antrakol dan juga furadan, bisa dicampur ke metanya ya kak. Atau itu pupuk butir yang dekastar itu juga bisa ditaruh di bawahnya atau di atasnya. Cuman aku kehabisan semua nih, maklum tanggal tua ya, jadi belum beli obat-obatan. Yang kedua nih, terus aku juga punya tanaman ini yang beberapa hari lalu juga lonyot parah umbinya nih. Jadi udah aku jemur selama 3 hari sampai kering kerontang ini umbinya, nggak apa-apa. Daunnya kita nanti podel aja. Ini waktunya menanam kalau sudah umbinya sudah keras dan juga bakterinya mati ya yang di umbi. Nah, kita pakai cup kecil karena kehabisan pot. Ya, kita tanam seperti ini kalau sudah dijemur umbinya yang busuk tadi ya. Podel aja nih, nggak masalah, nanti insya Allah tumbuh lagi. Oh ya, aku masih punya satu lagi nih. Kalau ini beda nih, ini tuh udah 1 bulan lebih nggak nambah daun ya, udah lama banget nih. Kalau lama nggak nambah daun tuh kita harus waspada, kita bongkar aja, jangan didiemin ya kak. Kalau keladi itu lama banget nggak nambah daun. Ini akarnya bagus sebenarnya nih, tapi ternyata biasa ya umbinya tuh busuk. Kadang kurang sinar matahari juga bisa bikin keladi busuk loh kawan. Jadi mataharinya tuh harus full ya. Full tuh maksudnya lama, mungkin minimal 3-4 jam sehari. Ya, ini udah busuk bagian luarnya. Nanti kita cuci bersih dan ini harus kita jemur ini biar umbinya tambah kuat ya, nanti nggak busuk lagi. Tadi yang udah kita tanam kita rendam di air ember seperti ini, karena kan metanya kering kerontang ya, jadi kita harus rendam biar dia meresap sampai ke dalamnya. Kalau cuma disiram dari atas nanti airnya keluar lagi karena metanya kering. Bisa juga airnya dicampur dengan B1 bisa campur antrakol atau micin juga boleh ya. Micinnya tuh yang 500-an tuh setengahnya aja kalau misalkan 5 liter air seperti ini. Kalau sudah taruh di tempat teduh, aku biasanya di bawah rak gini ya. Nanti kalau udah 3 hari sampai 5 hari bisa taruh di tempat yang panas. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Tetap semangat berkebun ya kawan.